Raden Syahid adalah seorang tokoh Wali Songo yang terkenal memiliki banyak nama. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Selain nama Raden Syahid, Sunan Kalijaga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Malaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sidabrangti, serta nama-nama yang lain. Nama-nama tersebut memiliki kaitan erat dengan sejarah perjalanan hidup tokoh Wali Songo ini, dari sejak bernama Syahid, Lokajaya, hingga Sunan Kalijaga. Dari beberapa nama yang beliau dapatkan, nama Kalijaga itulah yang paling dikenal sampai saat ini. Lalu dari mana Kalijaga itu disematkan kepada beliau? Simak kisahnya hanya di Tita Pena di Anong TV. Bagi Anda yang baru bergabung dengan kanal ini, silahkan berikan dukungan Anda dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Karena itu sangat membantu kami untuk terus mengembangkan kanal ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sunan Kalijaga adalah julukan atau gelar bagi Raden Syahid, salah satu anggota Wali Songo yang cukup populer. Julukan tersebut tentu ada asal-usulnya. Namun, asal-usul yang sebenarnya dari julukan tersebut bukan karena sang Sunan menjaga tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang di pinggir kali. Ada sumber sejarah lain yang lebih valid ketimbang kisah itu. Kisah mengenai asal-usul julukan Sunan Kalijaga yang timbul karena Raden Syahid menjaga tongkat gurunya Sunan Bonang di pinggir sungai atau kali selama bertahun-tahun sebetulnya berasal dari babat tanah Jawi dan kisah rakyat yang dituturkan dari mulut ke mulut. Kisah tersebut memang hingga kini menjadi kisah yang banyak dibaca dan dipercayai orang. Kisah tersebut sebetulnya jika dicermati secara mendalam terbilang sangat janggal. Menurut sejarah Cirebon, Raden Syahid mendapatkan julukan Kalijaga bukan karena bersemedi atau menjadi penjaga tongkat di pinggir kali, melainkan karena dahulunya selepas berguru kepada Sunan Ampel dan Sunan Bonang, beliau ditugaskan membantu dakwah Sunan Gunung Jati di Pasundan. Adapun pusat dakwah atau pesantrennya Raden Syahid terletak di desa Kalijaga. Dari itulah beliau kemudian dijuluki Sunan Kalijaga. Kisah asal-usul julukan Sunan Kalijaga dari sumber sejarah Cirebon ini juga rupanya selaras dengan babat Demak yang mengabarkan bahwa pada mula-mula dakwah profesionalnya, Raden Syahid ditugaskan Wali Songo berdakwah di Jawa Barat sebelum akhirnya kembali ke Demak atau Kadilangu. Bukti lain yang memperkuat kisah versi Cirebon ini adalah julukan Wali Songo yang lain. Sebagaimana diketahui, Wali Songo dijuluki sesuai dengan tempat atau pusat dakwahnya, seperti Sunan Ampel di Ampel, Surabaya, Sunan Gresik di daerah Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Kata yang menyertai Sunan dari nama-nama julukan pada Wali Sembilan adalah merujuk pada suatu tempat tertentu. Begitu juga dengan Kalijaga, merupakan nama tempat atau perkampungan yang dijadikan Raden Syahid sebagai pusat dakwahnya.
Kata Sunan berasal dari kata susuhunan, yang maksudnya orang yang dimintai tolong atau orang yang diminati kebijaksanaannya, petuanya, dan lain sebagainya. Kata Sunan lazim disandingkan dengan kata tempat atau daerah di mana yang disuhun atau tokoh yang dimintai pertolongannya, petuahnya, kebijaksanaannya bertempat. Dalam kaitannya dengan masalah ini, maka tempat Raden Said dalam berdakwah adalah di desa Kalijaga, Cirebon. Selaras juga dengan sumber Cirebon, almarhum Kiai Haji Agus Sunyoto Allahyarham dalam bukunya Atlas Wali Songo memberikan keterangan bahwa nama Kalijaga yang disematkan pada Raden Said adalah mengacu pada wilayah dakwah beliau yang bertempat di desa Kalijaga, Cirebon. Menurut beliau, nama Kalijaga masih ada keterkaitan dengan julukan Raden Said yang lainnya, yaitu Brandal Lokajaya. Gelar Lokajaya sendiri bermakna penguasa wilayah, karena kata loka bermakna tempat, wilayah atau daerah, dan makna jaya berarti menang atau menguasai. Dari satu sisi nama Lokajaya dapat ditafsirkan memiliki kaitan dengan simbol-simbol tantrisme, karena sebutan Lokajaya semakna dengan Wisesa Dharani atau penguasa bumi, Cakra bumi, pemimpin lingkaran cakra, Cakra buana yang lazim digunakan oleh pengamal ajaran Bhairawa Tantra. Jika asumsi itu benar, maka sebutan Lokajaya sangat relevan berhubungan dengan Kalijaga, yakni nama salah satu dari 3 ksetra utama di pesisir utara Jawa, yaitu Kalitangi di Gresik, Jawa Timur, Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah, dan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat, yang ketiga-tiganya memiliki makna Dewi Kali atau Sang Bumi. Itu berarti kisah di balik nama Lokajaya dan Kalijaga lebih masuk akal dikaitkan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga saat mengikuti Syekh Siti Jenar ke berbagai tempat di Jawa dalam rangka membuat tawar kekuatan ksetra-ksetra angker yang menjadi tempat upacara para pemuja Dewi Kali Sang Bumi. Julukan Sunan Kalijaga yang diceritakan didapatkan karena menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Ini didasarkan pada kisah dalam Babatana Jawi. Kisah dalam Babatana Jawi ini yang kemudian ditelan mentah oleh beberapa sejarawan, sehingga kemudian kisah dalam Babatana Jawi ini dianggap kisah yang memang benar terjadi. Hal ini yang kemudian menjadi janggal ketika cerita tersebut disandingkan dengan sumber primer lainnya, yaitu sumber primer dari sejarah Cirebon dan Demak. Selanjutnya, jika janggal, apakah pengarang Babatana Jawi, terutamanya kisah mengenai asal-usul julukan Sunan Kalijaga yang diperoleh Raden Said karena menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali, bertahun-tahun itu bohong? Jawabannya belum tentu. Mengapa begitu? Karena Babatana Jawi ditulis dengan gaya penulisan sastra atau tembang yang kadang-kadang cerita di dalamnya mengandung bahasa kiasan yang tujuan utamanya untuk memperhalus karya. Biasanya, bahasa kiasan dalam sastra Jawa hanya dapat dipahami oleh para pujangga atau kaum akademisi di zaman itu. Sehingga, ketika yang membaca rakyat jelata dimungkinkan dapat membuat salah memahami arti, sebab mereka biasanya memahami bahasa kiasan dalam karya sastra sebagai kata-kata dan kalimat biasa. Contoh bahasa kiasan misalnya, kalimat surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini tentu bukan merupakan rangkaian kalimat biasa, melainkan kalimat yang mengandung kiasan. Makna yang terkandung di dalamnya bukan betul-betul surga itu ada di telapak kakinya seorang ibu, melainkan apabila seorang itu telah Islam dan berbakti pada orang tuanya, ia akan mendapatkan surga. Kami menduga bahwa tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang agar dijaga oleh Raden Said bermaksud amanat Sunan Bonang kepada Raden Said
Penyerahan tongkat bermaksud pemberian amanat dan tuntunan. Amanat itu adalah pemberian perintah agar Raden Said mencurahkan tenaganya untuk mendakwakan Islam. Sementara Kali dan Jaga melambangkan bahwa tempat dakwah yang disetujui Sunan Bonang itu berada di desa Kalijaga, yaitu di Cirebon. Kisah selanjutnya, ketika Sunan Bonang mencabut kembali tongkat tersebut selepas beberapa lama, kemudian Raden Said baru bisa meninggalkan sungai atau kali itu. Ini artinya amanat Sunan Bonang itu adalah amanat yang sementara. Sunan Bonang hanya memerintahkan Raden Said membantu Sunan Gunung Jati berdakwah di Pasundan dalam waktu yang sementara. Jadi, kalau dirasa Sunan Gunung Jati sudah dapat menanggulangi penyebaran Islam di Pasundan, maka Sunan Kalijaga diperkenankan untuk kembali lagi ke Demak. Demikian asal-usul yang sebenarnya dari penamaan Kalijaga dari tinta pena. Silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.